Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Zahra, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan Solution Focused Brief Counseling atau yang biasa disebut SFBC. Yang pertama yaitu pengertian dari Solution Focused Brief Counseling atau SFBC, yaitu pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli yang berfokus pada solusi dan masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah secara lengkap. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah tetapi lebih kepada solusi atau masalah tersebut. Dalam konseling modern, konselor sering mengajukan pertanyaan kepada konselinya, mengapa masalah ini bisa menimpamu? Maka konselor SFBC akan mengajukan pertanyaan kepada konselinya seperti apa yang bisa kita lakukan yang dapat membantumu keluar dari masalahmu ini. Pertanyaan pertama menggunakan kata mengapa, mengidentifikasi untuk mengeksplorasi penyebab dari munculnya masalah secara mendalam. Hal ini biasanya memerlukan waktu lebih lama karena berusaha memahami masalah hingga ke akarnya untuk bisa membantu menentukan intervensi terbaik yang dapat diberikan. Sementara pertanyaan kedua menggunakan kata apa, lebih mengidentifikasi pada tindakan atau perilaku yang mengarah pada solusi. Artinya bahwa tujuan utama dari SFBC sendiri adalah bukan untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah secara mendalam, namun masalah hanya diperlukan untuk memahami situasi yang sedang dihadapi konseli sehingga konseli dapat segera dibantu. Selanjutnya yaitu tahap-tahap konseling SFBC. Pada sesi pertama yaitu klarifikasi peran atau membina hubungan baik dan mengklarifikasi peran konselor dan konseli. Selanjutnya deskripsi masalah. Karena FBC tidak berfokus pada masalah, maka konselor tidak perlu menggali masalah lebih dalam. Deskripsi masalah dilakukan agar konselor memiliki gambaran tentang situasi yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. SFBC selalu mengasumsikan bahwa suatu tujuan atau perubahan kecil menjadi langkah awal menuju tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan dirancang menjadi langkah-langkah kecil, spesifik, dan diamati secara realistis. Selanjutnya yaitu bergerak menuju solusi. Yaitu konselor perlu mengantar konselor bergerak menuju solusi. Tahap ini akan memperjelas tujuan spesifik yang telah dibuat konseli ke dalam bentuk skala. Yang terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup pertemuan pertama, konselor break antara 3-5 menit untuk mengevaluasi tentang jenis hubungan dengan konseli dan memahami apa yang telah konseli kemukakan. Selanjutnya, memberikan komplimen atau pujian secara tulus pada konseli. Selanjutnya yaitu sesi kedua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ekspresi yang telah membuat konseli merasa lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Yang kedua, konselor menguatkan ekspresi dengan meminta konseli untuk menggambarkan apa yang berbeda antara saat tidak munculnya masalah dan saat munculnya masalah. Selanjutnya yaitu konselor mengeksplorasi bagaimana ekspresi itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu meneguhkan keberhasilan dan kekuatan konseli bahwa ekspresi telah terjadi secara signifikan. Yang keempat yaitu memeriksa kemajuan yang telah dicapai oleh konseli dengan menggunakan pertanyaan berskala. Yang kelima yaitu ending seperti sesi pertama. Sebelum sesi diakhiri, konselor perlu melakukan break berupa pujian dan pemberian tugas. Selanjutnya yaitu terminasi. Dalam mengakhiri sesi konseling, seorang konselor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Yang kedua, memastikan bahwa konseli telah memahami apa yang telah dilakukan untuk menemukan solusi atas masalahnya. Yang ketiga, memastikan bahwa konseli memiliki perasaan yang jelas tentang apa yang telah mereka lakukan untuk membantu diri mereka sendiri.
Yang keempat, memastikan bahwa konseli bisa menerapkan langkah-langkah ini pada situasi yang lain. Yang kelima, memastikan bahwa konseli dapat mengenali tanda-tanda awal munculnya masalah bagi dirinya. Dan yang keenam, memastikan bahwa konseli memiliki ide-ide yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut. Jika hal tersebut telah tercapai, maka sesi konseli sudah dapat diakhiri. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam konseling SFBC. Yang pertama yaitu pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban merupakan teknik terkemuka dari SFBC. Yang kedua, pertanyaan ekspresi, yaitu menemukan ekspresi atau pengecualian yang bertujuan untuk memberdayakan konseli dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu pertanyaan berskala. Pertanyaan berskala itu membantu konseli untuk melihat masalah mereka pada sebuah skala dan mengevaluasi kemajuan mereka menuju tujuannya. Yang keempat yaitu pertanyaan kopi, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk mengantar konseli pada perilaku yang mengarah pada solusi ketika konseli melaporkan bahwa keadaannya tidak lebih baik. Yang kelima, pujian. Pujian adalah salah satu teknik yang penting dalam SFBC, yaitu pujian dilakukan hampir selama konseling berlangsung. Yang keenam yaitu pertanyaan perubahan atau presesi. SFBC melihat bahwa konseli yang datang seringkali melaporkan bahwa telah terjadi perubahan antara saat mereka melakukan janji untuk sesi konseling dan saat ketika percakapan dengan konselor dimulai. Yang selanjutnya yaitu tugas formula sesi pertama, yaitu memberikan tugas pada sesi pertama bertujuan untuk membantu konseli agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konseli menjadi lebih baik dan ingin terus ia pertahankan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan konseling menggunakan pendekatan SFBC. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak, mari silahkan masuk. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah, kabar saya hari ini cukup baik Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu Nak. Akhir-akhir ini kenapa Ibu sering mendengar laporan kalau kamu sering membolos dan tidak pernah mengikuti pelajaran? Apa itu betul? Iya Bu, betul. Sebenarnya saya sudah lama ingin meminta bantuan kepada Ibu, tetapi saya merasa malu Bu. Kenapa kamu malu? Saya selalu bersedia jika kamu butuh bantuan. Jadi kapanpun kamu ingin melakukan konseling, Ibu bisa setiap jam pulang sekolah. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Iya Bu, bersedia. Jadi sekarang coba ceritakan apa yang mengganjal di pikiranmu saat ini. Jadi begini Bu, saya sekarang merasa sedih Bu. Kenapa kamu merasa sedih? Karena saya tidak mudah bergaul dan tidak memiliki teman akrab di kelas Bu. Jadi saya selalu merasa sendiri dan tidak nyaman ketika berada di kelas. Jadi karena kamu tidak mudah bergaul dan merasa sendiri ya, maka dari itu kamu sering membolos. Selain itu Bu, saya juga tidak merasa percaya diri ketika harus memulai bergaul dengan teman-teman saya. Jadi karena itu kamu sering membolos, itu alasan kamu ya? Iya Bu. Apakah masih ada hal yang lain yang mengganggu di pikiranmu saat ini? Tidak Bu, saya rasa itu saja. Baiklah Salsa, mari kita lihat masalahmu. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu merasa tidak percaya diri jika harus memulai bergaul dengan temanmu. Itu yang menyebabkan kamu tidak mempunyai teman dan akhirnya itu yang membuat kamu sering membolos. Iya Bu, saya kan sudah kelas 3. Saya ingin melanjutkan sekolah saya ke perguruan tinggi Bu. Saya tentu saja akan menemukan orang baru. Lalu saya takut dengan saya tidak pandai bergaul itu akan menghambat proses belajar saya nantinya Bu. tampaknya kamu sangat cemas ya. Iya Bu. Baiklah, saya mengerti maksudmu. Jadi bagaimana kamu menanggapi hal ini? Saya tetap diam saja Bu, karena saya
tidak tahu harus melakukan apa, tetapi saya ingin berubah dan memiliki banyak teman. Baiklah, jadi Salsa, perubahan seperti apa yang sekarang kamu inginkan? Jadi saya ingin berubah jadi lebih percaya diri dan mudah dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu. Jadi kamu ingin berubah dalam hal kepercayaan diri agar kamu bisa bergaul dengan mudah dengan teman-temanmu ya? Iya, Bu. Baiklah, coba sebutkan sifat positif dan negatif yang kamu miliki. Sifat positif saya, Bu, saya teliti, dan sifat negatif saya yaitu kurang percaya diri, Bu. Oke, jadi sekarang ini apa yang kamu sedang perjuangkan? Yang sedang saya perjuangkan itu, Bu, menjadi orang yang berguna, Bu. Apakah selama ini orang tuamu tahu jika kamu memiliki masalah seperti ini di sekolah? Orang tua saya tidak pernah tahu kalau saya sering membolos, tetapi orang tua saya tahu kalau saya memang pendiam dan tidak mudah dalam bergaul. Apakah orang tuamu tidak pernah menanyakan lebih jauh lagi masalahmu itu? Saya tidak ingin membuat orang tua saya khawatir dan cemas, Bu. Makanya saya tidak pernah memberitahunya kepada kedua orang tua saya. Nah, sekarang saya akan memberikanmu skala penilaian dari angka 1 sampai 10, di mana 1 sampai 5 adalah perasaanmu menghadapi teman-temanmu, dan 6 sampai 10 adalah perasaan jika kamu sudah bisa bergaul dengan teman-temanmu. Bagaimana? Perasaan saya sekarang berada di angka 3, Bu. Berarti kamu berada di perasaan benar-benar terganggu akan hal itu. Iya, Bu, betul sekali. Kalau begitu, Ibu minta sama Salsa untuk memejamkan mata. Kemudian membayangkan jika kamu berani dan percaya diri, kamu akan mendapatkan sangat banyak teman. Dan sekarang kamu buka mata, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal seperti itu? Kalau begitu, sekarang Ibu minta Salsa untuk memejamkan mata. Ibu hitung sampai 3, baru kamu memejamkan mata ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Kemudian kamu membayangkan jika kamu berani dan percaya diri, kamu akan mendapatkan sangat banyak teman. Jika sudah membayangkan, sekarang kamu buka mata pelan-pelan. Jadi Salsa, sekarang apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal seperti itu? Tentunya saya sangat senang, Bu, karena hal itu yang saya harapkan bisa terjadi. Saya mempunyai teman yang banyak. Kalau begitu, mari kita lihat perubahan yang kamu dapatkan ketika kamu bisa mencoba bergaul dengan teman-temanmu. Baik, Bu. Sekarang coba kamu pikir apa keuntungan yang bisa kamu dapatkan jika kamu percaya diri dan bisa bergaul dengan teman-temanmu. Keuntungan yang saya dapatkan, Bu, saya dapat lebih mudah memiliki teman. Nah, kan sekarang kita sudah melihat keuntungannya. Sekarang kita sudah melihat keuntungannya. Mari sekarang kita lihat kerugian yang kamu dapatkan. Sekarang saya lebih banyak mendapatkan keuntungan dari hal tersebut dan tidak mendapatkan kerugian dari hal tersebut. Jika seperti itu, kamu bisa dengan mudah menyimpulkan apa yang lebih menguntungkan untuk diri kamu. Iya, Bu. Jadi begitu, apakah kamu melakukan hal itu? Tapi saya juga ragu, Bu, untuk hal itu. Kenapa kamu mesti ragu? Kan kamu sudah mengetahui keuntungan yang kamu dapatkan. Iya, Bu. Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba untuk bergaul dan saya tidak akan malu untuk memulai berinteraksi dengan teman-teman saya, Bu. Bagus. Saya akan membantumu bagaimana agar kamu bisa bergaul dengan teman-temanmu. Iya, Bu, saya siap melakukannya.
Nah, tampaknya sejauh ini kamu sudah sangat siap dengan rencana-rencana yang akan kamu lakukan. Sekarang ibu akan memberi kamu kembali skala dari penilaian 1 sampai 10, di mana 1 adalah keresahanmu menghadapi teman-temanmu dan 10 adalah kamu sudah bisa bergaul dengan teman-temanmu. Nah, Sekarang saya berada di angka 8 karena saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu, Bu. bagus. Karena sudah ada peningkatan yang tadinya berada di angka 3, sekarang sudah berada di angka 8, maka kegelisahanmu sekarang sudah terjawab kan? Sudah, Bu. Sekarang saya sudah sedikit merasa lega. Kalau begitu baiklah, sepertinya waktu kita sudah hampir habis ya. Maka manfaatkan waktu yang ada sekarang. Baik, Bu. Sebelumnya ibu minta kamu mengungkapkan hasil pembahasan kita tadi. Coba kamu ungkapkan. Sebelumnya saya datang menemui Ibu karena saya mendapat panggilan untuk menghadap karena itu mendapat laporan bahwa saya sering bolos sekolah, Bu. Kemudian saya ingin melakukan konseling kepada Ibu karena saya sudah merasa cemas, resah, dan gelisah. Karena semua itu saya selalu merasa sendiri, padahal saya mempunyai banyak teman di sekolah. Tetapi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu. Baik, Salsa, jika kamu sudah bisa menentukan pilihanmu sekarang, kamu harus seperti apa? Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lega karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan nantinya. Saya tidak usah cemas lagi untuk berinteraksi dengan teman-teman saya karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Baiklah, nak. Sekarang ibu akan menanyakan nanti keputusan yang akan kamu ambil. Saya akan melakukan itu, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Baiklah, Salsa, jika seperti itu. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kita bertemu lagi untuk membicarakan lagi pengalaman yang kamu dapatkan setelah melakukan konseling hari ini? Saya setuju banget, Bu. Saya akan menceritakan lagi ke Ibu. Sepertinya kita sudah sampai pada kejelasan masalah yang kamu alami, Salsa. Apakah sampai sini masih ada hal yang ingin kamu ungkapkan? Saya kira sudah tidak ada, Bu. Jika begitu, kita akhiri saja proses konseling kita hari ini ya. Ya, Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak.